Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan dan menjelaskan video tentang terbelahnya bulan dan kaitannya dalam sains. Sejarah bulan terbelah. Peristiwa terbelahnya bulan menjadi salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala atas kebenaran rasilah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ketika itu melihat Gunung Hira berada di antara dua celah pada bagian bulan yang terbelah. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Melansir dari tulisan Abdul Syukur dalam buku Uswah Rasulullah, Perspektif Al-Quran dan Sunnah, penduduk Mekah tersebut pernah bertanya pada Rasulullah, "Wahai Muhammad, coba tunjukkan pada kami satu kehebatan yang bisa membuktikan kenabian dan kerasulanmu." Kata mereka dengan nada mengejek dan mengolok-ngolok. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Coba belah bulan." Maka Nabi Muhammad SAW pun berdiri dan terdiam, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolongnya. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah darinya agar mengarahkan telunjuknya ke bulan. Nabi Muhammad SAW pun mengarahkan telunjuknya ke bulan. Hasilnya, bulan pun terbelah setelah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Kajian dalam sains. Bulan terbelah dua rupanya dibenarkan melalui penelitian sains. Buku Miracles of Al-Quran dan Sunnah mengungkap fakta tersebut berdasarkan penelitian ilmuwan serta ayat Al-Quran. Dalam buku itu diceritakan pengalaman Daud Musa Pitchford, seorang pria asal Inggris yang masuk Islam karena mengetahui ayat-ayat di awal surat Al-Qamar. Dikisahkan pada tahun 1978, Pitchford menonton acara televisi tentang perjalanan luar angkasa. Dalam acara tersebut, seorang penyiar terkenal Inggris, James Burke, mewawancarai 3 orang ilmuwan luar angkasa Amerika. Dalam acara tersebut, mereka membahas tentang kali pertama manusia mendarat di permukaan bulan. Kabarnya, perjalanan luar angkasa ini telah menelan biaya lebih dari 100 miliar dolar. Para ilmuwan itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa perjalanan ini telah berhasil menemukan sebuah fakta ilmiah. Fakta yang mereka temukan bahwa dahulu kala bulan pernah terbelah menjadi dua, kemudian menyatu kembali. Adanya bukti nyata di permukaan bulan yang dapat menjelaskan ini. Dalam penjelasan terpisah, ilmuwan Tom Waters dari Smithsonian National Air and Space Museum mengatakan ada patahan pada bulan yang dinamakan Lobate Scarp. Lobate Scarp terbentuk akibat salah satu sisi lempeng terdorong dan menubruk sisi lain sehingga terangkat dan membentuk tembok yang miring. Tingginya bisa mencapai ratusan kaki dan panjang hingga beberapa mil. Terdorongnya tanah itu terjadi karena bagian dalam bulan yang mendingin. Jadi, itu mengindikasikan bahwa sesuatu menyebabkan bulan untuk mengalami pengerutan dan penyusutan, kata Tom. Peneliti percaya bahwa bulan memiliki sejarah geologis. Bulan pernah terbelah disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dalam memahami ayat tersebut mengenai terbelahnya bulan, ada beberapa pendapat. Di antaranya, pertama, secara geosains memang telah terbukti bahwa dahulu kala bulan pernah terbelah akibat benturan asteroid kemudian menyatu kembali.
Kedua, Dr. Khalifa dari NASA telah menjelaskan bahwa beliau merujuk pada suatu kenyataan bahwa Neil Armstrong dan Aldrin meninggalkan bulan dengan membawa batuan sebanyak 21 kg untuk penelitian. Itulah yang dimaksud dengan terbelahnya bulan. Ketiga, suatu saat akan terbelah bila mendekati hari kiamat. Secara sains, hal ini juga dimungkinkan apabila asteroid membentur bulan sehingga bulan lenyap atau hancur. Keempat, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menunjukkan mukjizatnya kepada orang-orang kafir. Beliau menunjuk bulan sehingga bulan tampak terbelah lalu menyatu kembali. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu astronomi dalam Islam adalah sebuah ilmu yang sangat penting karena tidak hanya menyangkut aktivitas yang terkait dalam kehidupan duniawi, tetapi juga tentang ketentuan pelaksanaan ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Misalnya dalam ketentuan waktu sholat, sistem penanggalan kalender hijriah hingga arah kiblat. Para ahli astronomi telah memperkecil umur alam ini dan meringkas miliaran tahun dengan menjadikannya satu hari satu malam, yaitu 24 jam, untuk mendekatkan pemahaman manusia. Para ahli astronomi ingin mengetahui kapan alam ini mulai muncul dan kapan berakhirnya. Mereka mengetahui dan tidak ada perselisihan bahwa alam ini terus berjalan pada kehancuran dan kerusakan. Sekian penjelasan dari surat Al-Qamar ayat 1-2 mengenai terbelahnya bulan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bahwa semua yang ada di dunia ini akan hancur pada hari kiamat. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap hidup. Dia kekal selama-lamanya. Kita sebagai muslim harus takut dan mempersiapkannya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta selalu berdoa dan beribadah kepadanya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.